Halo, perkenalkan nama saya Yunus Munang, NIM 253091977. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Katektik Santo Fransiskus Asisi Semarang, batch 3, asal sekolah SMP Negeri 2 Mentebang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, baik, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebagai pengikut Kristus yang baik, sebagai orang yang Katolik, maka kita wajib untuk memulai segala aktivitas kita dengan berdoa. Ya. Bapak minta untuk pimpin kita dengan doa sebelum kita mulai kegiatan kita. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan cara mengajar. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami serahkan kepada tetapi biasakan kami dari yang kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Ya baik, terima kasih. Jadi sudah mungkin kita berdoa sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, maka kita menyebutkan dalam nyanyian. Silakan berdiri, kita menyanyi lagu wajib dengan Indonesia Raya. Kita sama-sama dan mendengarkan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi paru ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita masuk pada bab 3. Silakan dibuka pelajarannya. Kita masuk pada bab 3. Judul materinya itu konsekuensi kewartaan Yesus. Tapi di topik 1, topik A, topik B itu sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk pada topik C, yaitu Yesus Kristus naik ke surga. Ya, Yesus Kristus naik ke surga. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang karya pastoral gereja. Ya. Nah, sekarang kita melihat di topik ketiga ini, Yesus naik ke surga. Tapi sebelum masuk ke materi, ya,
Sebelum masuk materi ini ya, Yesus Kristus naik ke surga ini, ada beberapa hal yang mau kita lihat dulu terkait ajaran minggu lalu. Ya. Ini kalau ada pertanyaan seperti ini kita dikatakan ketika pernahkah kita menyaksikan seorang yang pergi meninggalkan kita untuk tugas penting, ya misalnya orang tua kita ya berangkat kerja. Nah, tetapi maksudnya di sini ketika orang yang kita cintai itu berangkat kerja ataupun pergi dalam waktu yang berhari-hari misalnya. Nah, bagaimana perasaan kita ini yang perlu kita lihat dulu. Perasaan kita ketika orang yang kita sayang itu berangkat entah dari kerja ataupun sekolah. Ya kan? Kemudian, nah ini untuk memulai pelajaran kita pada topik Yesus Kristus yang surga, ada beberapa pertanyaan ya, untuk mendalami yang kita nanti. Ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Yesus naik ke surga? Ya. Ya, peristiwa ketika Yesus memerintah dan menyuruh para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemudian, bagaimana perasaan para murid ketika Yesus naik ke surga dan tidak lagi tinggal bersama mereka? Ya. Mereka merasa sedih dan bersiap untuk kehilangan Yesus. Sedih dan bersiap untuk kehilangan Yesus. Sama seperti di sini tadi. Ketika kita ditinggal pergi atau ditinggal berangkat kerja, tinggal sekolah, ya sekolah misalnya kuliah di SMA lama di bawah pikiran misalnya kan, ketika ditinggal kakak atau abang kita, maka perasaan kita merasa sedih, ya kan? Sedih, aduh lama dari rumah kami, lama dari rumah kami misalnya kan, atau lama banget dari rumah kami, seperti itu kita. Kemudian, nah yang ketiganya, menurutmu mengapa Yesus harus naik ke surga setelah Yesus itu bangkit dari kematian? Ya. Mengenai hukum Taurat dan supaya bersetuju mengetahui para muridnya. Ya, untuk mengenai hukum Taurat dan supaya murid itu melanjutkan kewartaan Yesus di dunia, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Bentuk kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera. Kemudian, nah apa pesan penting yang harus apa pesan penting yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga? Buka jalan untuk terus datang menjadi tempat bagi orang percaya itu. Ya, pesannya itu Yesus itu membuka jalan dan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya di surga. Nah, yang berikutnya itu mengapa atau bagaimana peristiwa ini bisa mempengaruhi hidup kita? Ya, peristiwa ini bisa mempengaruhi hidup kita dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus saat ini, terutama kita sebagai pelajar. Ya. Ya, sangat berpengaruh ya. Pengaruh seperti apa? Oh, tadi yang saya panggil misalnya ketika saya rajin berdoa, ketika saya rajin ikut pembinaan sekolah minggu, maka Roh Kudus menyertai ya. Maka saya bisa membedakan oh ini baik, ini tidak baik. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kalau tadi Bapak kita sudah melihat apa makna dari Yesus Kristus itu naik ke surga. Nah, ini yang kita lihat. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Oh, dia sudah bantu repot-repot lagi naik ke surga, gitu kan? Kalau kita di sini, ketika ada orang yang bangkit dari antara orang mati, kita akan lari. Kenapa? Dibilang hantu bangkit. Biasanya untuk orang yang kira-kira yang kurang baik atau yang jalan seperti itu, kan? Tapi Yesus ini bukan hantu, ya. Dia bangkit itu menyatakan bahwa dialah Allah yang mampu mengalahkan kuasa maut ya, dari kematian. Ya. Nih, di sini kita akan melihat tujuan pelajarannya. Mengapa kita harus belajar tentang
motif ini. Mengapa kita harus belajar Yesus naik ke surga ini? Ya. Tujuan pertama, peserta didik dapat memahami makna dan tujuan kenaikan Yesus ke surga. Di situ dikatakan makna dan tujuan Yesus naik ke surga. Ya. Maknanya. Dan tujuan. Apa sih? Mengapa Yesus naik ke surga? Apa tujuannya tadi? Nah, Yesus naik ke surga itu maknanya adalah menggenapi itu tadi Injil. Kemudian Yesus itu mau menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya nggak kita? Percaya nggak? Percaya. Saya kita percaya yaitu Yesus. Yesus jalan keselamatan dan Yesus pangkal keselamatan itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua. Nah, tujuan ini nanti kita sebagai peserta didik itu mampu untuk menjelaskan perintah dan pesan Yesus sebelum naik ke surga, ya, serta apa peranan Roh Kudus yang menjadikannya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga ada perintahkan ya untuk mengatakan kerajaan Allah, dan jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Betul. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Akhir zaman artinya bukan sampai usia kita sudah habis atau istilahnya meninggal ya. Meninggal. Berarti akhir zaman bagi kita ya. Bukan berarti akhir zaman dulu 2000 tahun lagi baru saya mati. Nah, ada usia seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dan merumuskan makna rohani peristiwa kenaikan Yesus ke surga serta memberikan contoh. Contoh bukan berarti kita harus manja itu ya. Yesus naik ke surga menggunakan tangga, tidak ada. Bukan menggunakan tangga, tetapi oleh kuasa Allah ya, dalam bentuk ya mungkin kalau kita lihat Yesus naik ke surga, kalau di rumah-rumah kalian mungkin ada digunakan stiker ataupun gambar-gambar Yesus naik ke surga, ada kan? Nah itu contohnya seperti apa dalam kehidupan keseharian kita? Apakah saya juga harus naik ke surga seperti Yesus, atau bagaimana cara kita naik ke surga itu? Nah, itu yang kita lihat nanti. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai peserta didik kita itu tergerak untuk mewartakan cinta kasih dan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain. Ada di sini tidak punya cinta kasih? Semua punya rasa cinta kasih. Tidak ada yang tidak punya. Semua punya. Kemudian, nah nilai-nilai kerajaan Allah ada damai, ada sejahtera, adakah kasih, ada pengampunan. Nah itu salah satu bentuk nilai-nilai kerajaan Allah ya. Jadi seperti itu. Atau di sini ada orang tua yang jauh, yang mungkin kerjanya di Padang misalnya, kerja sawit di mana atau di kantor ada. Ya baik. Nah sekarang kita masuki inti dari pelajaran kita itu tentang Yesus naik ke surga. Menjadi pertanyaan bagi kita, ya, apa itu kenaikan Yesus? Ya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Nah, apa itu kenaikan Yesus? Di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa penting dalam iman Kristen sebagai orang Katolik, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa penting dan kita merayakannya. Maka ada hari raya kenaikan Yesus ke surga. Kita rayakan setelah 40 hari raya Paskah. Ya. Kenaikan dalam peristiwa Yesus naik ke surga itu
yang merupakan peristiwa sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus atau yang namanya pencurahan itu apa? Pencurahan Roh Kudus atas para rasul. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini merupakan peristiwa penting dalam iman Kristen, dari iman Katolik kita. Kemudian Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Yesus wafat dan kebangkitannya kita rayakan pada hari raya Paskah. Kemudian, mengapa Yesus naik lagi ke surga itu menggenapi janji-janji Allah. Seperti tadi itu menggenapi apa yang dikatakan dalam Injil. Ya, seperti itu. Nanti kita akan melihat Injil mana sih yang berkaitan dengan Yesus itu naik ke surga, mengapa dan apa komentar Yesus, kemudian apa pesan Yesus saat kita Yesus naik ke surga itu, nah itu kita lihat lagi. Kemudian, mengapa peristiwa kenaikan Yesus ini menjadi sangat penting? Ya? Peristiwa kenaikan Yesus itu menjadi sangat penting. Yang pertama, menandai berakhirnya pelayanan Yesus di bumi. Yesus melakukan pelayanan di bumi, yaitu di tempat kita berada sekarang. Meskipun kita secara tidak langsung bertatap muka dengan Yesus itu sendiri, ya, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita. Kemudian kedua itu membuka jalan bagi Roh Kudus untuk datang, menjamin tempat bagi orang-orang percaya. Ya. Sebagai orang percaya, kita jaminannya adalah surga. Surga itu seperti apa? Ada kedamaian, sukacita, ya. Kemudian, ini peristiwa Yesus yang sudah kita tergambar. Di situ digambarkan para murid yang melihat Yesus yang surga. Ya. Jadi dia naik tidak menggunakan helikopter, tidak menggunakan sayap malaikat, ya, ataupun tidak menggunakan selendang bidadari. Ya. Tapi keajaiban Tuhan yang sedang disinilah. Nah, kenaikan Yesus di surga juga dikenal dengan istilah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Ascension of the Lord. Ya, bahasa Sundanya tak apalah. Allah naik apa surga bahasa surga ya. Nah, kalau dalam bahasa Barat surga itu adalah sembahyang. Ya, pertama di sembahyang. Kalau bahasa Barat, tapi kalau bahasa Allah kan untuk Tuhan kan, betul lah. Kalau bahasa itu jembatan. Kalau bahasa ibadah itu taha, dengan sama dengan Allah. Allah dan juga surga. Kalau dalam surga itu tidak jaga melanggar tuntutan. Ini bintang 3 milik anak manusia. Ini bintang 3 kalau Bapa Putra dan Roh Kudus. Anak manusia itu siapa? Yaitu Yesus. Jadi kalimat yang bukan dalam bahasa surga itu tidak serta-merta sembarangan, mengandung unsur rohani juga. Ya, peristiwa ini tadi dikenal dengan istilah Ascension of the Lord kalau dalam bahasa suruh Inggris, ya. Tetapi dalam bahasa Yunani atau istilah Yunani itu disebut dengan analisis, yang berarti kenaikan atau disebut dengan hari kenaikan. Maka ada kita bilang dengan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Nah, itu tanda merah juga kan? Kalau di kalender tanda merah, berarti pemerintah menghormati hari raya kenaikan Yesus ke surga ini. Nah, kalau seperti inilah gambaran ketika Yesus itu naik ke surga. Ya. Kita tidak tahu apakah dia melakukan seperti ini atau dia bilang siup bay misalnya kan, kita tidak tahu. Kayak ini hanya menurut gambaran dan tradisi gereja seperti inilah gambarannya ketika Yesus itu naik ke surga. Kemudian, nah, apa sih makna Yesus naik ke surga? Ternyata Yesus naik ke surga itu tidak serta-merta
begitu aja, tapi ada maknanya. Ya. Makna yang pertama itu menyempurnakan karya keselamatannya melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Nah, itu dalam kehidupan kita manusia seperti itu. Hidup lahir, kita kan lahir dari bayi, dan lahir dari itu lahir dari dewasa seperti kita. Kemudian kita hidup dan ada juga kematian. Maka pesta dalam kita hidup dunia ini hanya mengadakan 3 pesta: kelahiran, kehidupan kita, maksudnya pernikahan, ya kan? Dan kematian. Pesta besar gitu. Kalau kelahiran, bikin nama anak, misalnya pas bayar nama anak, biasanya orang tua yang ada itu potong babi. Ada yang potong bebek, ayam ada, tapi kan jumlahnya kalau kita Dayak, khususnya Katolik ini adalah babi. Kemudian pesta pernikahan juga, potong babi, potong sapi, potong ikan, misalkan semua jenis binatang, mulai dari yang di air, di darat, bahkan yang di udara, bubur, misalnya. Kedua, menjadi janji dan kepastian akan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi umat yang percaya. Tadi kita percaya Yesus janjikan bahwa kita ada di surga dan membuka jalan bagi kedatangan Roh Kudus sebagai penolong dan penerus misi Yesus. Dan berikutnya, kenaikan Yesus sebagai pemuliaan. Ya, Yesus kembali kepada kemuliaannya di sisi Bapa, menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala dan King of the King, kan? Raja di atas segala raja, dan menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, kalau seperti inilah gambaran ketika Yesus itu naik ke surga. Ya. Kita tidak tahu apakah dia melakukan seperti ini atau dia bilang simpai misalnya, kan? Kita tidak tahu. Kayak ini hanya menurut gambaran dan tradisi gereja seperti inilah gambarannya ketika Yesus itu naik ke surga. Kemudian, kenaikan Yesus sebagai pemuliaan. Ya, Yesus kembali kepada kemuliaannya di sisi Bapa, menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala dan King of the King, kan? Raja di atas segala raja, dan menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Kemudian kenaikan Yesus juga sebagai pengantara, ya, pengantara antara Allah dan manusia, ya, mempersiapkan tempat seperti tadi disebut pada Injil Yohanes. Nah, dasar kitabnya, nah sekarang kita buka Alkitab, kita lihat Injil Lukas bab 24 ayat 44 sampai 53. Ya, coba kita baca bersama-sama Injil Lukasnya. 1, 2, 3. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, selama aku masih bersama-sama kamu, dan jikalau aku bersedia Ayo semuanya. lalu dia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti saksi. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian. Ada hari yang ketiga. Katakan bahwa firman atau pertanyaan Allah itu harus disampaikan kepada segala bangsa.
Ya, itu dimulai dari mana tadi? Dimulai dari Yerusalem. Maka firman itu harus disampaikan kepada semua bangsa. Dan baik, dari kitab itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Bapak minta untuk kelompok supaya untuk kita tidak lagi harus sampai sini, ya. Kelompok silakan dalam kelompok yang sudah kita buat tadi. Bapak akan berikan ya. Nama kelompok ini kelompoknya Feni, kelompoknya Anti, ya, dan kelompoknya Ale. Bapak kasih waktu untuk berdiskusikan ya. Lihat betul 3 pertanyaan itu, ya. Bagaimana bentuk identitas kalian? Apa maknanya ya? Kemudian apa arti dari perintah Yesus agar para murid menjadi saksi itu? Dan dimulai dari Yerusalem tadi. Oke, Bapak kita kelompok 1, majukan. Kita lihat apa hasil dari mereka. Ya. Maju semua kelompoknya. Apa makna berbicara pernyataan Yesus bahwa segala sesuatu yang ditulis tentang Dia dalam kitab para nabi-nabi dan mazmur harus digenapi? Jawaban menegaskan bahwa karya Yesus sesuai dengan nubuat dan janji dari. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok ini. Kita beri tangan semangat untuk mereka ya. Kita jelaskan, silakan dulu. Nah, ada beberapa hal ya. Yang pertama di sini, apa makna penting dari pernyataan Yesus ya? Makna pentingnya adalah bahwa Yesus segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, nabi-nabi dan mazmur harus digenapi dalam kenaikan Yesus itu. Jadi setelah kita mendalami bersama melalui diskusi kelompok kita, materi penjelasan yang sudah disampaikan, Bapak akan melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Bapak akan membagikan lembaran soal dan kalian harus mengerjakannya. Ya. Kalau sudah, silakan bukan. Kesimpulan kita untuk pada hari ini yaitu bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu mengajak kita untuk percaya bahwa kehidupan dunia tidaklah kekal, dan kita diajak juga untuk selalu siap menyambut kedatangan Yesus kembali. Ya. Dan Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita dalam hidup iman dan menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia saat ini. Ya. Untuk menutup rangkaian kita pada hari ini, kita Bapak minta ini lagi dibahas, kita doa dan maju depan. Kita menutup rangkaian kita dengan doa kasih. Beri. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, biarkan di surga dan di surga, berilah kami dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kami, dan jangan Tuhan, tapi kesalahan kami. Salam Maria, telah bersertamu, dan tidak ada yang tertinggal, dan tidak ada yang